Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa pada pembelajaran materi pengembangan asesmen pembelajaran PAI. Mari kita awali diskusi kita pada kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pembahasan kita pada kali ini adalah tentang asesmen pembelajaran dalam perspektif agama atau teologi. Ini perlu kita kaji karena sesuai dengan paradigma keilmuan yang dikembangkan di UIN, yaitu integrasi interkoneksi, sehingga kita berupaya untuk melihat setiap aspek materi kajian kita dalam perspektif agama dan tentu nanti dalam perspektif yang lainnya, sehingga akan terlihat bagaimana upaya kita untuk melakukan integrasi interkoneksi antara keilmuan, agama, dan bidang yang lainnya. Saudara sekalian yang berbahagia, asesmen atau evaluasi itu bagian dari ajaran agama kita. Hal ini bisa kita buktikan, ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya evaluasi atau asesmen dalam konteks kehidupan umat manusia. Dalam Al-Quran sendiri, terdapat sejumlah istilah atau term yang bermakna evaluasi, asesmen, atau ujian. Setidaknya kita bisa menemukan ada 5 istilah. Yang pertama, al-hisab, yang memiliki makna menghitung, menafsirkan, dan mengira. Yang kedua, al-bala, memiliki makna cobaan dan ujian. Yang ketiga, al-imtihan, berarti ujian, yang juga berasal dari kata mihnah. Yang keempat, al-fitnah, berarti ujian atau cobaan. Meskipun kata-kata yang nomor 1, nomor 2, termasuk yang nomor 4, itu memang tidak familiar digunakan dalam dunia pendidikan. Tetapi istilah al-imtihan itu saya kira di kalangan madrasah atau di pesantren itu biasa digunakan. Kemudian istilah yang kelima an-nadhar, yang berarti memperhatikan. Kita akan bisa lihat di sejumlah ayat yang menjelaskan tentang istilah-istilah tersebut. Yang pertama al-hisab, kita bisa cermati dari Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan seterusnya. Di sana dikatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dalam ayat ini digunakan kata hisab yang berarti adalah untuk menghitung, yaitu menghitung amal perbuatan manusia. Dalam ayat ini disebutkan barang siapa yang menerima kitab dengan tangan kanannya, maka itu pertanda dia akan dihisab, akan dihitung amal perbuatannya dengan hisab yasiro, hisab perhitungan yang mudah. Kemudian di samping ayat Quran yang menggunakan kata hisab tadi, sahabat Umar ternyata juga pernah memberikan nasihat untuk umat Islam dalam sebuah asarnya yang berbunyi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Ini maknanya adalah kita disarankan oleh sahabat Umar itu untuk melakukan evaluasi diri atau asesmen diri. Dan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar, ini ketika diimplementasikan dalam dunia pendidikan ternyata sangat relevan dengan teori evaluasi modern yang sekarang ini sedang dikembangkan, digalakkan. Misalnya dalam pengembangan kurikulum 2013, di sana ada salah satu model dan teknik penilaian diri, self-assessment,
Dan ini sangat ditekankan, baik itu untuk mengukur aspek pengetahuan, aspek sikap maupun aspek keterampilan. Mengapa ini penting? Karena asumsinya sebenarnya orang yang paling tahu tentang diri seseorang itu selain tentu Yang Maha Kuasa, ya diri orang itu sendiri. Sehingga ini perlu dikembangkan model dan teknik penilaian diri ini. Yang oleh sahabat Umar itu disebut dengan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian yang kedua, tren penggunaan penilaian yang sekarang ini dikembangkan, porsinya itu semakin mengarah dari assessment of learning ke assessment as learning. Assessment of learning itu adalah assessment yang lebih diarahkan untuk menilai hasil, dan biasanya pelaku atau evaluator atau asesornya itu adalah pihak luar, guru misalnya. Sedangkan peserta didik atau siswa itu sifatnya sebagai yang dinilai. Nah, ini bergeser dari yang sifatnya assessment of learning ini ke assessment as learning. Kalau assessment as learning itu di samping hasil juga yang tidak kalah penting menilai aspek proses. Kemudian yang kedua, kalau assessment of learning tadi yang menjadi penilai, asesor atau evaluatornya adalah pihak luar, kalau assessment as learning itu adalah diri siswa yang belajar. Ini sejalan dengan yang penggunaan teknik penilaian diri tadi. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh sahabat Umar ternyata sangat relevan dengan teori evaluasi yang sekarang sedang dikembangkan dan dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia khususnya, termasuk di luar. Jadi trennya itu dari asesmen S tadinya off learning, yang dominan itu adalah off learning ini mengarah ke asesmen S learning. Baik, kemudian istilah yang kedua dalam Al-Quran disebut dengan kata al-bala. Disebutkan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di sini menggunakan kata al-bala, liyabluwakum, untuk menguji, untuk menilai, untuk mengevaluasi, ujian. Kemudian kata yang ketiga al-imtihan. Ini disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Famtahinuhunna. Jadi imtihan ini digunakan untuk makna menguji, menilai, mengevaluasi, mengasesmen keimanan kelompok-kelompok wanita yang tidak berhijrah itu, apakah mereka itu hijrah dengan sungguh-sungguh atau dengan niat yang lain. Kemudian kata yang keempat, al-fitnah, disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 23. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Yuftanun, ini al-fitnah diartikan sebagai diuji, dievaluasi atau dinilai. Kemudian yang kelima kata an-nadhar dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ayat ini sangat populer ketika mengakhiri tahun dan mengawali tahun baru. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk bertakwa dan wal tandur, memperhatikan. Memperhatikan di sini bisa dimaknai mengevaluasi, mengakses apa yang telah kita lakukan untuk perbaikan hari esok. Dan ini ayat ini sangat relevan dengan proses evaluasi, tahapan evaluasi yang berjalan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan, yaitu seseorang itu menempuh proses pembelajaran, kemudian dievaluasi, dari hasil evaluasi itu kemudian nanti ada refleksi, ada feedback untuk perbaikan
apa yang masih kurang. Dalam kehidupan kita sebagai orang beriman bertakwa juga diperintahkan begitu. Ketika kita seharian melakukan aktivitas, kemudian kita diminta untuk melakukan refleksi diri, evaluasi diri, wal tandu nafsun, agar besoknya lagi apa yang mungkin hari ini masih ada yang kurang diperbaiki, yang sudah baik bisa ditingkatkan. Ini ayat Quran ini sangat relevan dengan proses evaluasi yang dijalankan dalam pendidikan di sekolah maupun di madrasah dan termasuk perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, an-nadhar. Summa ja'alnakum khulaifa fil ard min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi ini sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Memperhatikan ini maksudnya menilai, mengasas, mengevaluasi. Itu diantara sejumlah istilah-istilah yang ada dalam Quran, yang ini berkaitan menjelaskan tentang pentingnya evaluasi, asesmen, dalam konteks kehidupan manusia secara umum. Nah, tentu saja proses pendidikan, proses pembelajaran yang itu merupakan bagian dari aktivitas manusia secara umum, maka itu juga menunjukkan bahwa evaluasi itu adalah hal yang sangat penting, bagian dari perintah agama, sehingga guru ketika melaksanakan evaluasi, proses maupun hasil belajar itu juga bagian dari menjalankan perintah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.